Anda? Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, Pak. Tolong pastikan tempat duduknya dan kalau sampai di bawah tolong diambil ya. Ya, Pak. Sebelum kita membuka proses pembelajaran, agak baiknya kita berdoa dulu. Coba tolong memimpin doanya. Berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, kedua, sebelumnya Bapak mau ngecek hadirinnya dulu. Di sini semuanya hadir. Ada yang belum hadir, Pak. Siapa yang hadir? Ada yang takut, Pak. Yang takut dulu si Dede. Yogi, Mas Hadi, Mas Rizky, Kak. Tolong yang cabut tuh pergi ke kantor. Baik, Bapak lihat Anda semua terlihat kurang semangat. Gimana kalau kita bakal semangat dulu? Boleh? Setuju? Oke, untuk tolong berdiri dulu semua ya. Pagi. Duduk lagi. Tegak, bela, tegak. Bela, berdiri. Tegak, jalan. Nah, dengarin instruksi Bapak. Kalau Bapak bilang selamat pagi, Anda bilang pagi luar biasa pagi. Dia cuma pakai apa? Nah, baik, dengar siapa ya? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Belum, belum Bapak. Gimana sih, Mak? Pagi luar biasa pagi. Dua kali. Pagi, luar biasa. Pagi, Oke, kita ulang lagi ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Pagi. Apa-apanya nggak ada, Pak? Kalian bisa. Baik, bisa kita mulai pelajaran hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi indeks harga dan inflasi. Mana dalam materi ini ada dua pembagian tentang indeks harga dan kedua tentang inflasi. Baik, langsung saja kita masuk ke indeks harga. Sebelum kita bahas tentang inflasi, Anda semua harus tahu dulu nih apa itu indeks harga. Di sini siapa yang tahu apa itu indeks harga? Tolong angkat tangannya. Ada yang tahu? Ya. Suatu ukuran. Angkat tangannya lagi. Satu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan harga di sawit periode harga. Betul. Tepuk tangan bersama jawab. Baik, di sini dapat saya jelaskan indeks harga itu suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel. Maksud dari suatu variabel itu sesuatu yang nilainya dapat berubah dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi dapat saya simpulkan indeks harga itu untuk mengukur perubahan harga barang atau jasa dari waktu ke waktu. Paham ya Anda? Tambah. Kemudian kita langsung masuk ke fungsi indeks harga. Di sini siapa yang tahu fungsi indeks harga? Apa yang tahu? Apa yang tahu? Tidak, Pak. Setia? Mengukur perubahan harga. Korek tuh? Mengukur tingkat inflasi. Nah, terus? Apa ada, Pak? Menghitung perubahan harga. Pada semuanya betul. Di sini dapat jelaskan lagi ya. Fungsi indeks harga itu yang pertama mengukur inflasi. Maksudnya indeks harga ini digunakan untuk mengukur perubahan harga di tingkat inflasi. Kedua, mengukur perubahan harga. Indeks harga ini digunakan untuk mengukur perubahan harga atau jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Dan terakhir, membantu pengambilan keputusan. Indeks harga ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan di bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Vera, tolong jangan dengar main HP. Tolong perhatian Bapak ya, karena Bapak butuh perhatian sekarang. Baik, lanjut macam-macam angka indeks. Di sini siapa yang bisa sebutkan macam-macam angka indeks? Rival
macam-macam angka indeks itu ada 3 macam. Yang pertama angka indeks harga. Angka indeks harga ini angka perbandingan untuk mengukur harga barang atau jasa dari suatu periode ke periode lainnya. Kemudian angka indeks jumlah, angka perbandingan untuk mengukur jumlah barang atau jasa dari suatu periode ke periode lainnya. Dan terakhir angka indeks nilai. Angka indeks nilai angka perbandingan untuk mengukur nilai barang atau jasa dari suatu periode ke periode lainnya. Paham ya Anda? Paham. Oke, tolong ulangi lagi macam-macam angka indeks. Ada indeks harga. Ya, terus Indeks nilai. Oke. Indeks nilai. Nah, terus Sama. kalau nggak jawab berdiri di depan. Indeks harga. Indeks nilai. Apa? Indeks jumlah. Angka indeks harga. Ada angka indeks harga, angka indeks nilai, angka indeks jumlah. Oke, pertemuan orang. Baik, kemudian jenis-jenis indeks harga. Jenis indeks harga ini ada 5. Yang pertama indeks harga konsumen, indeks harga produsen, indeks harga perdagangan besar, indeks harga yang diterima dan indeks dibayar petani. Dan kelima indeks harga saham. Indeks harga konsumen ini indeks yang menggambarkan perubahan harga barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu. Kemudian indeks harga produsen. Indeks harga produsen ini indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Paham ya? Kemudian indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar ini indeks yang menggambarkan perubahan harga di tingkat perdagangan besar oleh suatu negara atau daerah. Paham ya Nanda? Kemudian indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Indeks harga yang diterima adalah perkembangan harga produsen atas hasil produksi. Sedangkan indeks dibayar petani, indeks yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani. Dan terakhir indeks harga saham. Indeks harga saham, indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. Paham ya? Kemudian kita masuk ke tujuan indeks harga. Tujuan indeks harga yang pertama yaitu sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. Kedua, sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Ketiga, indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pemilihan barang. Maksudnya adalah harga barang yang dibeli dapat dibandingkan dengan indeks harga eceran atau indeks harga grosir. Dan terakhir, pedoman untuk mengatur gaji buruh atau menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada masa inflasi. Paham ya Nanda? Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang inflasi, Bapak mau salah satu dari Anda ulangi lagi tentang materi indeks harga. Siapa yang bisa? Semuanya Pak. Ya. Poin-poin aja. Ya bisa. Aina bisa. Tolong sebutkan. Apa Pak? Aina ulangi tentang materi indeks harga. Kalau nggak bisa berdiri di depan. Kalau bisa apa aja? Kalau bisa apa remote-nya Pak? Iya Pak. Kalau bisa ribuannya nanti Pelan. Pak. pilih ya. Ini kalau salah dengan Ya nggak apa-apa, kita belajar. indeks harga adalah ukuran statistik yang menentukan perubahan harga suatu barang atau jasa dari waktu ke waktu, biasanya dibandingkan dengan periode tertentu. Tujuannya mengukur inflasi, memantau perubahan harga, mengambil keputusan ekonomi. Jenis-jenis indeks harga ada indeks harga konsumen, indeks harga produsen, indeks harga perdagangan besar, dan indeks harga saham. Nah, itu yang pegang kalau Oke, belajar sekarang. Baik, kita langsung masuk ke materi tentang inflasi. Di sini siapa yang tahu apa itu inflasi? kenaikan harga. Terus apa lagi? Naik. Kenaikan harga dan ekonomi yang dasarnya sedikit Pak. Oke, betul. Nah, jadi inflasi itu adalah suatu proses meningkatnya harga barang secara umum dan terus menerus. Jadi apabila ada suatu keadaan barang dalam beberapa bulan atau secara terus meningkat harganya, maka kejadian tersebut bisa kita bilang inflasi. Paham ya Anda?
Kemudian kita langsung masuk ke jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ada 4. Yang pertama inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan terakhir inflasi sangat berat. Inflasi ringan ini inflasi dengan nilai kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini masih belum mengganggu kegiatan perekonomian kita, masih bisa kita atasi maupun kita kendalikan. Paham ya? Kemudian inflasi sedang. Inflasi sedang ini inflasi dengan nilai 10% sampai 30% per tahun. Inflasi ini belum mengganggu kegiatan perekonomian, tetapi sudah mengganggu kesejahteraan masyarakat di masyarakat yang bekerja tetap. Contohnya pegawai atau PNS. Kemudian inflasi berat. Inflasi berat ini inflasi dengan nilai 30% sampai 100% per tahun. Inflasi ini sudah mengganggu kegiatan perekonomian, masyarakat sudah enggan menabung, lebih memilih untuk membeli barang yang harga mahal, contohnya kayak emas. Kemudian inflasi sangat berat. Inflasi sangat berat ini inflasi dengan nilai lebih dari 100% per tahun. Inflasi ini sudah sangat mengganggu kegiatan perekonomian dan sudah tidak bisa diatasi maupun dikendalikan. Paham ya Anda? Vicky, bisa ulangi lagi tentang jenis-jenis inflasi ini? Yang pertama ada inflasi ringan, yaitu inflasi yang angka nominalnya kurang dari 10% per tahun. Jadi inflasinya cukup ringan, jadi kita bisa dikurangi gitu, bisa dikendalikan. Dan kedua inflasi sedang, yaitu dari 10 sampai 30% per tahun. Yang ketiga inflasi berat dari 30 sampai 100, dan inflasi sangat berat yaitu lebih dari 100%, Pak. Sekian dari saya. Oke, betul Vicky. Tepuk tangan untuk Vicky dulu. Baik, kita langsung masuk ke materi penyebab inflasi. Penyebab inflasi yang pertama itu meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, sehingga para produsen meningkatkan harga barang. Kedua, kenaikan biaya produksi, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Yang ketiga, kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan produksi. Keempat, berkurangnya jumlah barang di pasaran. Tolong Ananda Iqbal ulangi lagi penyebab inflasi. Tolong sebutkan penyebab inflasi. Ini uang beredar, Pak. Terus? Kalau Ananda Iqbal tidak menjawab, berdiri di depan. Tidak stabil politik, Pak. Terus? Satu lagi. Oke, Ananda Iqbal. Baik, kita lanjut ke dampak inflasi. Dampak inflasi yang pertama itu terdampaknya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya investasi. Kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang. Ketiga, terjadinya pengangguran. Keempat, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Paham ya sampai sini Anda? Menurut Anda kira-kira apa lagi dampak dari inflasi? Terus apa lagi? Terus? Apa lagi? Pengangguran. Tambah dong daripada energi nanti Penurunan nilai tabungan. Ya. Baik, langsung ke cara mengatasi inflasi. Siapa yang tahu cara mengatasi inflasi? Apa yang tahu? Terus? biar orang-orang menabung jadi uang berat dikit. Mengurangi tingkat konsumsi.
inflasi itu orang Inflasi kan uang jumlah uang beredarnya nggak naik Pak. Kalau kita naikin suku bunga, tuh orang-orang jadinya nabung kan dia duit dipegang masyarakat. Terus kalau bank bunga tinggi itu daripada dipegang lebih baik tabung. mata bank. Terus apa lagi? Meningkatkan pajak. Meningkatkan pajak. Betul. Terus Mengurangi jumlah uang yang beredar. sama ya. Ada lagi? Baik, cara mengatasi inflasi yang pertama itu kebijakan moneter, kedua kebijakan fiskal, ketiga kebijakan non moneter dan non fiskal. Kebijakan moneter siapa yang tahu apa maksudnya? Pengeluaran pemerintah sama inflasi ini Ya, betul. Terus yang kebijakan fiskal? Mengurangi Apa? Mengurangi apa? Terus kebijakan non moneter dan non fiskal? Gabungan apa? Saya lebih kebijakan yang dibuat pemerintah misalnya Kebijakan fiskal itu melibatkan pengaturan pendapatan dan kemajuan negara. Oke, baik. Di sini Bapak ulangi lagi ya. Kebijakan moneter itu kebijakan Bank Indonesia bisa membuat berbagai kebijakan moneter untuk mengurangi peredaran uang seperti yang Abeng bilang tadi ya. Kemudian kebijakan fiskal mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak dan melakukan pinjaman. Seperti yang saya bilang tadi, kita menaikkan pajak. Itu namanya kebijakan fiskal. Yang terakhir kebijakan non moneter dan non fiskal. Kebijakan ini meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor dan meningkatkan harga maksimum. Paham ya Nanda? Baik. Sebelum kita masuk ke tugas kelompok, siapa yang bisa menyebutkan dari materi tentang indeks harga dan inflasi? Ada yang bisa menyebutkan? Apa yang bisa? Gimana Abeng aja? Bapak mau gitu Tolong Abeng jelaskan. Poin-poin besar aja. tadi kita sudah belajar tentang pengertian harga, jenis macam-macamnya, lalu pengertian inflasi, penyebabnya, lalu cara mengatasinya. Ya Pak. Oke, Vina tadi Pak. Katanya Abang dulu. Tolong Vina jelaskan, berikan simpulan. Apa itu tentang indeks harga dan inflasi? Poin-poinnya saja. Kalau Vina tidak bisa, nanti ke depan ya. Ya. Penentuan harga. Penentuan harga apa? Kalau nggak bisa menjawab, berdiri di depan. Maju aja lah. Ya, maju. Mau maju? Nah, ini. Ayo kemana? Ya Vina, gimana? Atau boleh Ananda Aina boleh maju? Saya maju. Boleh. Dari Pak, bilang ya. Dari pembahasan materi kita tadi, kita sudah membahas tentang indeks harga, di mana indeks harga itu adalah penentu satu barang. Dan selanjutnya tadi kita juga membahas tentang inflasi, di mana inflasi itu adalah kenaikan suatu barang secara terus-menerus. Udah. Tepuk tangan tadi dulu. Baik, langsung saja kita masuk ke tugas kelompok. Di sini kita berapa orang? 25 18 Jadi berapa? Coba hitung aja Mas. Ya, hitung aja. Oke, pembagiannya kita mulai hitung dari Cynthia. 1 3 4 5 1 2 3 Oke, tolong anda semua yang kelompok yang sama tolong kelompok satu di sini, kelompok dua di sini, kelompok tiga di belakang, kelompok empat di
Jangan tahu jangan ribet ya. Baik Nanda, tugas setiap kelompok menonton video ini dan memberikan pemahaman tentang video yang Bapak tampilkan ya. Tolong Anda boleh. Tolong Anda perhatikan ya. Jaringan bapak saja. Kalau tak dipakai, Ya baik ya. panik. Besar pak jaringannya juga. Nggak bisa Pak. Ya. Benar. Pak orang ada jalan. Ini ada stop tuh. Suaranya Nanda. Suaranya Nanda. Pak, boleh bertanya Pak? Ya. Berikan pemahaman tiap kelompok tentang video ya.
metode agregatif tidak tertimbang. Indeks harga dihitung dengan sigma PL dibagi sigma PO dikali 100. Yang kedua, menggunakan metode agregatif tertimbang, yaitu faktor W sebagai faktor penimbang. Yang ketiga, menggunakan metode Lux-Peris Pasi, di mana Lux-Peris berpedoman pada tahun dasar dan Pasi adalah tahun yang dihitung. Harga barang-barang yang selalu mengalami perubahan terkadang mengalami kenaikan. Lalu, apakah hubungannya dengan inflasi? Pada bulan Januari, ibu belanja kebutuhan pokok dengan total belanja Rp50.000. Pada bulan berikutnya, ibu belanja kebutuhan pokok dengan jumlah barang belanjaan yang sama, dengan harga yang naik 2 kali lipat. Kenaikan harga-harga umumnya secara terus-menerus disebut inflasi. Inflasi disebabkan oleh kelebihan permintaan atas barang-barang sehingga produsen akan menaikkan harga barang-barang tersebut. Inflasi juga disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan bahan baku sehingga biaya produksi akan naik. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 1. Inflasi ringan, 2. Inflasi sedang, 3. Inflasi berat, dan 4. Inflasi tidak terkendali. Inflasi dihitung dengan IHK periode tertentu dikurangi IHK periode sebelumnya per IHK pada periode sebelumnya dikali 100%. Inflasi dapat menyebabkan kurangnya daya beli masyarakat karena nilai mata uang yang semakin menurun, sehingga mereka lebih memilih untuk menabung. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah sebagai pemegang kebijakan moneter dan pemegang kebijakan fiskal bertugas menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan kenaikan pajak dan mengatur pengeluaran pemerintah. Selain itu, kebijakan non-fiskal dan moneter, yaitu dengan cara meningkatkan produksi barang dan menetapkan harga barang-barang dalam negeri. Demikianlah video pembelajaran ekonomi kelas 11 dari SMA Negeri 30. Baik Ananda, mungkin itu video yang kita lihat. Bapak mau dari Anda tiap-tiap kelompok berikan pemahaman tentang video yang Bapak tampilkan. Bapak berikan waktu 10 menit ya. Paham ya? Baik, Pak. Oke, katakan. Kalau butuh mengulang video bilang Bapak ya. Oke, siap.
sebagai faktor penyebab. Yang ketiga, menggunakan metode Lux-Peris-Pasi, di mana Lux-Peris berpedoman pada tahun dasar dan Pasi adalah tahun yang dihitung. Harga barang-barang yang selalu mengalami perubahan terkadang mengalami kenaikan. Lalu, apakah hubungannya dengan inflasi? Pada bulan Januari, itu belanja kebutuhan pokok dengan total belanja Rp20.000. Pada bulan berikutnya, ibu belanja kebutuhan pokok dengan jumlah barang belanjaan yang sama dengan harga yang naik 2 kali lipat. Kenaikan harga-harga umumnya secara terus-menerus disebut inflasi. Inflasi disebabkan oleh kelebihan permintaan atas barang-barang sehingga produsen akan menaikkan harga barang-barang tersebut. Inflasi juga disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan bahan baku sehingga biaya produksi akan naik. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 1. Inflasi ringan, 2. Inflasi sedang, 3. Inflasi berat, dan 4. Inflasi tidak terkendali. Inflasi dihitung dengan IHK periode tertentu dikurangi IHK periode sebelumnya per IHK pada periode sebelumnya dikali 100%. Inflasi dapat menyebabkan kurangnya daya beli masyarakat karena nilai mata uang yang semakin menurun, sehingga mereka lebih memilih untuk menabung. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah sebagai pemegang kebijakan moneter dan pemegang kebijakan fiskal bertugas menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan kenaikan pajak dan mengatur pengeluaran pemerintah. Selain itu, kebijakan non-fiskal dan moneter, yaitu dengan cara meningkatkan produksi barang untuk menetapkan harga barang-barang dalam negeri. Demikianlah video pembelajaran ekonomi kelas 11 dari SMA Negeri 3 Bungo. Baik Nanda, mungkin video ulangnya Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya. Jika sudah siap. Sudah siap semuanya Nanda? Sudah semuanya? Baik. Kelompok 1 mana? Kelompok Oke, duluan. Keren. Tolong dengarkan temannya Anda. Baik, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait kesimpulan dari Simbol. Di dalam video menjelaskan tentang indeks harga dan inflasi, di mana dijelaskan bahwa indeks harga sendiri merupakan suatu ukuran harga untuk mengukur perubahan harga yang berfungsi untuk menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara atau digunakan untuk pengambilan kebijakan pemerintah, yang mana dapat dihitung dengan metode agregasi tertimbang, Lapierre, dan Pesky. Selanjutnya dalam video menjelaskan tentang inflasi, di mana inflasi sendiri ialah kenaikan harga secara terus-menerus yang dapat disebabkan oleh kelebihan permintaan atas barang-barang serta kenaikan biaya produksi. Tingkat keparahan inflasi sendiri terbagi menjadi 4, ringan, sedang, dan tidak terkendali. Selanjutnya, inflasi dapat dikendalikan dengan kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan non-moneter atau non-fiskal. Dampak dari inflasi sendiri dapat mengurangi daya beli masyarakat,
menurutnya nilai mata uang serta masyarakat lebih cenderung nabung. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2 siapa? Ani. Oke, kelompok 2 tolong tampil ke depan. Berikan hasil diskusi antara kelompok 2. Bapak boleh Boleh. Jangan lama-lama ya. Cepat Anda. Baik, kami dari kelompok 2 memberikan ringkasan dari video yang Bapak berikan. Video ini menjelaskan bahwa indeks harga adalah alat ukur perubahan harga dari waktu ke waktu. Indeks ini penting untuk menunjukkan kondisi ekonomi dan membantu pemerintah mengambil kebijakan. Ada beberapa metode untuk menghitungnya seperti metode agregatif dan metode classifiers atau ASCES. Inflasi di sini merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi bisa disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau kenaikan biaya produksi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok target kelompok 5 siapa? Kelompok 5 siapa? Kelompok 5? Ini kelompok 5? Nah, tolong tambah juga ya Pak Ferry. Saya perwakilan dari kelompok 5. Tolong perhatikan Anda depannya. Ringkasan dari video yang Bapak berikan. Video tersebut menjelaskan indeks harga sebagai ukuran perubahan rata harga dari waktu ke waktu dan inflasi sebagai presentasi kenaikan indeks tersebut. Ada beberapa metode menghitung indeks yang paling biasa digunakan yaitu metode Las Peires. Inflasi bisa disebabkan oleh dorongan permintaan, kenaikan biaya produksi atau faktor struktural. Inflasi berdampak pada daya beli dan stabilitas ekonomi sehingga perlu dikontrol oleh pemerintah dan bank sentral. Oke, tepuk tangan untuk kelompok target. Bagi Anda tolong kembali ke tempat masing-masing. Cepat Anda, karena kita mau pulang lagi. Kita pulang. Cepat Anda. Baik Anda, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang diragukan atau yang ditanyakan, tanya aja di kartu nanti ya. Baik, mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.